Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Widianasari. Saya dari Prodi PGSD kelas 1C dan saya berasal dari kampus STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya yang bernama Ibu Esmi Salsa Sofiawati dengan memberikan pemahaman tentang ajaran Islam di tengah masyarakat multikultural. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Apa itu masyarakat multikultural? Yang pertama, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing memiliki nilai kebudayaan yang berbeda. Contohnya, Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa, agama, dan ras itu merupakan contoh masyarakat multikultural. Indonesia ini melebihi kebanyakan negara-negara lain, merupakan negara yang tidak saja multisuku, multietnik, multiagama, tetapi juga multibudaya. Kemajemukan tersebut pada satu sisi merupakan kekuatan sosial dan keragaman yang indah apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Namun pada sisi lain, kemajemukan tersebut apabila tidak dikelola dan dibina dengan tepat dan baik akan menjadi pemicu dan penyulut konflik dan kekerasan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Dapat dipahami lagi bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat majemuk, baik dilihat dari aspek sosial, budaya, suku bangsa, ras, aliran, dan agama. Oleh karenanya, masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang multikultural. Kondisi seperti ini sebagai bangsa, Indonesia dituntut untuk mampu merekonstruksi kebudayaan nasional yang dapat menjadi perekat atau integrating force terhadap keragaman dan heterogenitas di kehidupan sosial budaya, terlebih dalam kehidupan beragama. Agama dan tradisi dalam sejarah kehidupan umat manusia ini ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Sebut saja misalnya Timur Tengah dengan tradisi Islamnya, Eropa dan Amerika dengan tradisi Kristen, Cina dengan tradisi Konfusianisme, India di tengah tradisi Hinduisme. Masing-masing mempunyai hak hidup yang sama, masing-masing mempunyai cara untuk mempertahankan tradisi dan identitasnya sendiri-sendiri dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Cara yang paling tepat adalah melalui jalur pendidikan, karena ia merupakan alat yang paling efektif untuk meneruskan, melanggengkan, melestarikan, dan mempertahankan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dari abad yang satu ke abad yang lainnya. Secara sederhana, multikulturalisme ini berarti keberagaman budaya. Sebenarnya ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut, baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yaitu pluralitas atau plurality, keragaman atau diversity, dan multikultural atau multikultural. Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak memprestasikan hal yang sama walaupun semuanya mengacu kepada adanya ketidaktunggalan. Konsep pluralitas mengandalkan adanya hal-hal yang lebih dari satu atau many. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Terdapat 5 macam bentuk multikulturalisme. Yang pertama ada isolasionis, yang kedua akomodatif, yang ketiga otonomis, yang keempat kritikal atau interaktif, dan yang terakhir ada kosmopolitan. Aplikasi masyarakat multikultural. Selanjutnya ada implikasi masyarakat multikultural. Multikulturalisme ini dapat diartikan sebagai sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya etnis orang lain. Artinya meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Ada yang memandang bahwa multikulturalisme merupakan proses transaksi pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda dan untuk menuju ke arah kebutuhan kultur. Dengan demikian, pengertian multikulturalisme menjadi sangat luas, tergantung dari konteks pendefinisian dan manfaat apa yang diharapkan dari pendefinisian tersebut. Yang jelas, dalam kebudayaan multikultural, setiap individu mempunyai kemampuan berinteraksi dan bertransaksi meskipun latar belakang kultur mereka masing-masing itu berbeda, karena sifat manusia antara lain yang pertama adalah akomodatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga adaptable, yang keempat fleksibel, dan yang kelima kemauan untuk saling berbagi. Problem pendidikan agama.
Selanjutnya ada problema pendidikan agama. Terlepas dari berbagai analisis, apakah akar konflik-konflik sosial itu terletak pada wilayah politik, sosial, budaya, atau agama, tidak salah jika wilayah pendidikan, khususnya pendidikan agama, mulai dipersoalkan banyak orang. Kehadiran agama dipandang sebagai pemicu konflik, biang kerok perpecahan dan permusuhan, bahkan terilustrasikan sebagai pembawa laknat bukan pembawa rahmat. Pada dekade 80-an, sebagai bangsa yang multikultural secara etnik, kultural, dan keagamaan, kita boleh bangga karena dapat menciptakan serta memelihara kerukunan antara etnik dan antar agama dengan ditandai syiarnya agama-agama yang semarak. Tetapi kerukunan yang kita banggakan itu dikujudkan dan sekaligus diuji oleh banyaknya kerusuhan yang terjadi sejak 1996 sampai sekarang. Sebut saja masalah Sampit Kalimantan dan masalah Poso di Ambon. Belum lagi ditambah kasus Ahmadiyah yang muncul belakangan ini. Dengan secara langsung, multikulturalisme ini menjadi terancam dan persatuan bangsa menjadi terkoyak-koyak. Setting pendidikan agama Islam atau PAI. Selanjutnya ada setting pendidikan agama Islam atau PAI. Perumusan dan implementasi pendidikan multikulturalisme di Indonesia dapat menggunakan pola dalam bentuk mata pelajaran terpisah dan berdiri sendiri atau separated, seperti dalam mata pelajaran PMP, PSBB, kewiraan, atau sebaliknya dalam bentuk mata pelajaran terpadu atau terintegrasi atau integrated dalam mata pelajaran tertentu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan manakala pendidikan agama Islam disampaikan muatan pendidikan multikulturalisme. Di antaranya yang pertama, secara historis, para founding fathers telah memberikan tauladan betapa pentingnya pengakuan multikulturalisme sebagai bangsa, yaitu dengan merelakan dicoretnya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Hal ini dapat dikembangkan sebagai metode dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu metode uswah. Yang kedua, menjunjung tinggi universalitas tanpa mereduksi identitas sebagai umat beragama. Yang ketiga, mengembangkan nalar burhani daripada nalar bayani dan irfani. Kurikulum PAI hendaknya merespon perkembangan zaman dan kemajuan iptek. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyusun kurikulum PAI yang terintegrasikan dengan nas Al-Quran sebagai paradigma pengembangan iptek sehingga terjadi kolaborasi antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Dan yang terakhir, berani merubah paradigma lama dengan keberagaman sebagai mainstream dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi keragaman sebagai sebuah realita kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga sebagai sunnatullah yang harus disikapi dengan arif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan hanya itu yang bisa saya pahami. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.